universitas itu kan merupakan tempat belajar. Nah, tempat belajar itu kan seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, bebas dari diskriminasi apapun. Masih kayak, aduh nanti mau lapor tapi rahasianya aman nggak ya? Ini yang harus kita luruskan gitu. Podcast Ruang Bicara. Halo teman bicara, kembali lagi di podcast Ruang Bicara. Karena setiap suara punya ruang untuk bicara. Nah, teman bicara, emang gimana sih definisi kampus aman itu? Apakah lingkungannya yang asri atau teman-temannya yang saling mendukung? Menarik nih. Langsung aja kita bakal bahas dengan pakarnya kampus aman nih ya teman bicara. Sudah hadir bersama kita wakil dari Satgas PPKPT Universitas Merdeka Malang. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Mbak. Iya, boleh perkenalan dulu Bu ke teman bicara. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bu Daniar. Nah, saya berasal dari Satker Fakultas Hukum dan saya merupakan salah satu anggota dari tim PPKPT Universitas Merdeka Malang. Baik Bu Daniar, sebelum membahas lebih lanjut nih ya Bu ya. Nah, mau tanya dulu nih sama pakarnya kampus aman gitu ya. Boleh. Definisi kampus aman itu gimana sih Bu? Oke. Kalau definisi dari kampus aman ya, kalau menurut saya kita kembalikan aja kepada hakikat universitas, lingkungan pendidikan. Berarti apa? Berarti universitas itu kan merupakan tempat belajar. Nah, tempat belajar itu kan seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, bebas dari diskriminasi apapun. Nah, ketika di sini ada batasan yang sudah mulai dilewati, artinya ada hal-hal yang mengindikasikan kekerasan. Nah, berarti kampus itu apa ya? Ya berarti kita nggak bisa mengembalikan lagi ke hakikat kampus yang aman itu tadi. Lalu bagaimana? Ya berarti di sini kita harus memiliki suatu pola, kita harus memiliki suatu cara untuk mencegah adanya kekerasan di lingkungan kampus tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tentang gimana kita merasa aman di kampus itu. Betul, Bu, ya. jadi dikembalikan lagi, kita kan harusnya kalau belajar itu suasananya aman, nyaman, tenang. Nah, tapi kalau misalkan ada hal-hal lain yang bersifat negatif, itu kan pasti akan sangat mengganggu. Iya, bikin begitu. aduh nggak nyaman gitu Betul, Bu, ya. iya. Nah, menurut Bu Daniar nih ya, kenapa sih budaya saling menghormati itu menjadi hal yang sangat penting gitu di lingkungan kampus, apalagi demi menciptakan kampus yang aman ini? Oke, budaya saling menghormati. Nah, berarti di sini kita harus tahu batasan. Oke, kita harus tahu batasannya dulu. Kita sebagai mahasiswa harus tahu batasan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Kita harus tahu batasan antara mahasiswa dengan dosen. Kita harus tahu batasan dengan tenaga pendidik. Nah, ketika batasan itu dilewati, berarti di sini ada sinyal sebenarnya. Ada sinyal. Loh, kok bisa sampai melewati batas? Nah, batas itu sebatas apa? Apakah itu batasannya mengganggu atau yang bagaimana? Tapi kalau biasanya kita keluar dari batas itu kan justru mengganggu ya. Iya, benar. Betul. Karena ada yang bilang sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik juga. Betul, Bu, ya. betul. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Nah, mau tanya juga nih Bu, kan di Universitas Merdeka Malang tuh sekarang sudah punya Satgas PPKPT gitu Iya, Bu ya? betul. Boleh diceritakan nggak sih Bu sebenarnya peran Satgas ini gimana di lingkungan kampus yang aman dan nyaman itu Bu? Jadi memang salah satu peran dari PPKPT itu adalah mewujudkan kampus yang aman, kampus yang nyaman, bebas dari kekerasan. Nah, mungkin kalau kita melihat dari aturan yang terdahulu itu kan hanya bukan PPKPT ya, PPKS. Jadi hanya kekerasan seksual saja. Nah, tapi kalau sekarang itu seluruh jenis kekerasan itu dilindungi. Artinya apa? Baik secara fisik, kemudian secara mental, apapun itu dilindungi. Jadi bukan hanya kekerasan seksual saja.
Nah, terus kemudian kita kembali lagi ke bagaimana peran PPKPT itu. Nah, di sini kita memberikan sosialisasi. Artinya apa? Himbauan. Ayolah kita bareng-bareng ciptakan kampus yang aman, kampus yang nyaman, bebas dari kekerasan. Nah, tapi kalau ketika itu ada kasus bagaimana? Ya berarti kita harus mengajak mahasiswa untuk berani berbicara. Benar. Jadi jangan sampai di-keep sendiri. Karena itu akan mengganggu apa? Semuanya itu pasti akan terganggu, baik dari belajarnya, kemudian sosialisasi dengan teman-teman. Nah, itu harusnya dilaporkannya pun kita ada sebenarnya prosedur, tapi nggak saklek. Artinya apa? Yang penting kalian bisa berbicara terlebih dahulu agar apa? Keamanannya atau privasinya itu bisa lebih kita keep. Jadi penanganannya lebih cepat. Jadi untuk rahasianya ini tetap terjaga aman, gitu, 100% aman. Kita mungkin jaga kerahasiaannya. Kayak teman bicara itu mungkin ada yang mengalami Bu ya. Nah, itu gimana sih Bu caranya, kayak mungkin belum paham ya teman-teman, masih kayak aduh nanti mau lapor tapi rahasianya aman nggak ya? Nah, aman Kak, jadi jangan takut untuk melapor ya. Jadi nanti bisa mengunjungi websitenya. Nah, di situ kan nanti kan ada kayak semacam struktur organisasinya ya, dan juga ada kolom pengaduannya. Nah, apakah saya harus masuk ke kolom pengaduan? Nggak harus sebenarnya. Kalau misalkan kenal dengan Bu Daniar, ya bisa langsung aja ke Bu Daniar, share gitu. Kemudian setelah itu pun, misalkan ada korban yang melapor kepada Satgas PPKPT, itu juga tidak langsung kita vonis, oh kamu sebagai korban dan ini sebagai pelaku, enggak. Jadi kita konfirmasi dua-duanya Kak. Jadi prosesnya itu nanti setelah melapor itu ada kayak konfirmasi gitu ya Bu? Betul, iya. Jadi korbannya kita gali terlebih dahulu, buktimu apa yang kamu rasakan, kejadiannya bagaimana. Kemudian ini sudah, kemudian kita beralih kepada bukan pelaku ya, tertuduh pelaku. Jadi kan ini kan masih dalam tahap penyidikan, penyelidikan. Jadi nggak ada pelaku atau korban, jadi kita konfirmasi dua-duanya terlebih dahulu. Jadi biar apa? Ya biar kita bisa melihat dari dua sudut pandang sehingga kita bisa menyimpulkan apakah korban ini memang sebagai korban atau mungkin dia merasa menjadi korban, karena itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Benar. Kadang udah ngerasa korban tapi ternyata pelakunya tuh nggak seperti itu. Gitu Bu ya. Kadang ada kalanya mahasiswa itu maunya tuh bercanda sebenarnya, tapi dia merasa terpojok sehingga dia merasa sebagai korban. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu. Oke, nah Bu, mungkin yang jadi pertanyaan paling sering muncul ya di kalangan mahasiswa. Ya. Langkah pertamanya itu gimana Bu? Langkah pertama untuk lapor. Iya, benar Bu. Ada Google Form-nya. Oh, jadi udah lengkap. Sudah ada. Jadi nanti dikunjungi aja di websitenya Satgas PPKPT. Di situ ada form pengaduannya. Tapi kalau misalkan Bu, saya nggak mau formalitas seperti itu aja, saya pengen langsung sharing ke Ibu atau mungkin ke Bu Eka atau mungkin yang lain, apakah boleh? Boleh, silahkan. Mana yang merasa aman, mana yang nyamannya mahasiswa, silahkan. Tapi ini bukan hanya mahasiswa saja sebenarnya, semuanya, betul, sivitas akademika, mahasiswa, dosen, TNDIK, semuanya itu. Jadi kita berikan perlindungan. Nah, ini Bu ya, selain menerima laporan nih, apa Satgas juga memberikan pendampingan kepada korbannya Bu? Betul, iya. Jadi kita dampingi sampai tuntas Kak. Jadi bukan hanya menerima laporan di awal saja, kita evaluasi, kemudian kalau korban memang membutuhkan penanganan, itu pasti akan kita tangani. Tanganinya bagaimana? Tergantung dampaknya apa, karena kan dampak dari kekerasan itu sangat besar sekali ya, baik secara fisik maupun psikisnya. Nah, yang berbahaya itu adalah psikis. Kalau kita berbicara psikis, berarti kita harus kembalikan lagi kondisi psikisnya ya seperti sedia kala. Apakah ada pendampingan? Ada. Nanti dari tim psikolog itu pasti akan memberikan pendampingan sampai tuntas. Oke, jadi
sudah aman Bu ya dari langkah-langkahnya, mungkin teman bicara itu bisa akses Google Form, Bisa, terus sangat nanti bisa. bakal ada pendampingan juga, jadi sudah tertata Bu ya dari Satgas sendiri Bu ya. Oke, nah pesan Ibu nih untuk seluruh mahasiswa Unmer itu gimana agar bisa gimana ya Bu, nggak merasa takut lagi nih buat Oke. melapor gitu. Iya, betul. Baik, pesan saya kepada seluruh mahasiswa Universitas Merdeka Malang, kita kembalikan lagi kepada hakikat wilayah pendidikan, yaitu untuk belajar. Jadi kita hormati batasan-batasan yang ada, dan apabila terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, tolong segera lapor ke PPKPT. Karena apa? Karena kerahasiaannya terjaga dan pasti akan kita tindak. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong aman kok, tapi juga akan kita tindak jika itu diperlukan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya kampus yang aman itu bukan berarti ketika tidak ada laporan kampus itu aman. Iya. Malah berarti itu loh kok nggak ada, maksudnya ya bukan kita berpikiran negatif, bukan ya, tapi ketika ada kasus dan segera ditangani, malah itu menurut saya menunjukkan kalau kampus ini aman. Karena apa? Ketika ada kekerasan, oh ternyata ada perlindungan loh di sini. Jadi sehingga di situ tercipta suasana aman. Definisi aman yang sesungguhnya Bu Yes, ya. ya. Jadi bukan hanya nggak ada kok di Unmer, nggak ada laporan kok, berarti kampusnya aman, belum tentu Kak. Tapi justru karena di Unmer ini ada Satgas PPKPT, kemudian ada mungkin korban yang berani melapor. Nah, justru itu menunjukkan kalau kampus itu aman, karena setiap jenis kekerasan itu pasti akan ditindak seperti itu. Wah, ini teman bicara udah benar-benar detail ya Bu ya mengenai kampus aman gitu ya Bu Daniar. Nah, terima kasih banyak Bu Daniar sudah Sama-sama, sharing-sharing. dengan senang hati. Iya, aduh merepotkan Bu ya Bu. Tidak, dengan senang hati untuk anak-anak saya. Mungkin kata-kata Bu nih ya buat teman-teman biar semakin kuat nih yang mungkin memang sedang dalam kasus seperti itu, semakin kuat untuk melapor Bu, boleh kata-katanya. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, ayo ke sini, kalian tidak sendiri. Ada tim PPKPT yang akan siap selalu mendampingi kalian. Begitu. Oke, terima kasih Bu Daniar atas waktunya. Sama-sama Kak. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi ini ya Bu, kekuatan gitu ya Betul, buat teman-teman, biar semakin nggak ragu lagi, udah Betul. semakin mateng lagi Iya. gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, dengan senang hati. Sampai jumpa di segmen selanjutnya teman bicara.